Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Maha Cinta yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Karena pada saat ini kita masih dianugerahkan kenikmatan berupa kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk bertemu dan bersilaturahmi kembali melalui channel Maha Cinta. Sobat sekalian, ternyata di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Semua yang terjadi merupakan skenario dan kehendak dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada saat ini ketika saya membuat video terkait cara untuk mengobati penyakit asam lambung dan GERD secara alami dalam meditasi Maha Cinta. Mungkin sobat channel sekalian yang sedang menonton video ini sedang mencari kesembuhan atau sedang mencari obat untuk mengatasi penyakit asam lambung dan GERD yang sudah sobat derita beberapa waktu. Mungkin ada yang sudah bertahun-tahun menderita penyakit asam lambung dan GERD ini. Sobat channel Maha Cinta, penyakit GERD dan asam lambung ini merupakan penyakit yang sering dan mayoritas dialami oleh manusia pada saat ini, yang merupakan suatu efek dari pola-pola yang tidak tertata, tidak tersistem dengan baik. Terdapat pola-pola yang menyebabkan penyakit asam lambung dan GERD menimpa seseorang, yaitu pola makan, pola tidur, dan pola pikir. Bagi penderita asam lambung dan GERD, pola makan merupakan salah satu faktor yang sering terjadi bagi penderita. Mereka kesulitan untuk makan secara teratur sesuai dengan kebutuhan kalori, yaitu 3 kali sehari, karena perut terasa penuh sehingga segala makanan yang dimasukkan akan menyebabkan lambung menjadi mual, bahkan ada yang sampai muntah, sehingga makanan yang sudah masuk keluar kembali. Pola makan ini merupakan faktor dasar yang menyebabkan asam lambung menjadi meningkat. Ketika pola makan tidak tertata, akan menjadikan pola tidur
juga memberikan dampak. Tubuh yang kurang akan nutrisi menyebabkan kita menjadi sulit tidur sesuai dengan kebutuhan manusia bahwa minimal tidur adalah 7 jam. Tetapi ketika pola makan tidak teratur, maka secara otomatis pola tidur juga akan terganggu, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk tidur untuk meregenerasi sel hanya sekitar di bawah dari 5 jam. Dari ketidakteraturan pola makan dan pola tidur, ternyata ada pola yang merupakan pencetus dan penyebab terjadinya ketidakteraturan pola makan dan tidur adalah pola pikir. Bagi para penderita asam lambung dan GERD, pasti memiliki pola pikir yang sangat kurang tertata dengan baik. Mayoritas mengalami daya pikir yang sangat berlebihan atau overthinking terhadap sesuatu yang belum terjadi. Biasanya pikiran yang timbul adalah suatu rasa cemas terhadap sesuatu hal yang belum terjadi. Misal seperti cemas terhadap masa depan anak-anak kita, cemas terhadap nasib keluarga kita, cemas terhadap suatu beban pekerjaan, mungkin bagi yang bekerja, bahwa pekerjaan yang dilimpahkan atasan kepada bawahan terlalu banyak atau overload. Kecemasan-kecemasan inilah yang mengganggu pola makan dan pola tidur, sehingga menyebabkan seseorang menderita asam lambung, karena asam lambung memproduksi secara berlebihan dan akhirnya terjadi GERD. Baik sobat sekalian, kita bahas dan kita kupas mengenai cara mengobati penyakit asam lambung dan GERD ala meditasi Mahacinta. Ada 2 jenis yang perlu dilakukan. Yang pertama, terapi untuk mengobati penyakit asam lambung dan GERD. Dan kedua, cara mengatasi penyakit asam lambung dan GERD ketika terjadi sewaktu-waktu. Baik, mari kita bahas yang pertama, terapi untuk mengobati penyakit asam lambung dan GERD, yaitu yang pertama, berdoa. Doa merupakan suatu alat yang sangat mujarab untuk memohon kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta terhadap sesuatu seperti penyakit yang sedang diderita. Tentu saja penyakit yang diciptakan selalu disertai dengan obat. Yang perlu kita sadari dan kita yakini bahwa obat untuk penderita asam lambung dan GERD tidak hanya obat dari dunia medis.
masih banyak obat-obatan, masih banyak cara kesembuhan yang diberikan Tuhan, diberikan Allah kepada manusia dari berbagai sisi, dari arah yang tak terduga. Kita buka wawasan kita buka hati kita open pemikiran kita bahwa dengan mudahnya Allah akan memberikan suatu obat terhadap penyakit yang kita derita. Jadi yang perlu kita lakukan adalah sesering mungkin selalu memohon, selalu berdoa kepada Sang Pencipta agar diberikan obat dan diangkat penyakit tersebut. Yang kedua, lakukan meditasi. Kenapa harus bermeditasi? Ternyata meditasi sangat banyak khasiat dan manfaatnya bagi para pelaku, bagi para pengamal meditasi secara rutin dan istiqomah. Meditasi yang perlu dilakukan, meditasi sadar napas seperti pada video tutorial sebelumnya, dilakukan 2 kali dalam sehari. Masing-masing meditasi dilakukan selama 15 menit. Saya ulangi, lakukan meditasi 2 kali sehari selama 15 menit. Lakukan secara rutin setiap hari hingga penyakit asam lambung dan GERD hilang secara total dari tubuh kita. Yang kedua, cara untuk mengatasi penyakit asam lambung dan GERD yang muncul sewaktu-waktu. Ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang melakukan aktivitas, tiba-tiba ada tanda-tanda bahwa asam lambung naik, maka jangan panik dan lakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, lakukan berdoa. Berdoa merupakan kunci utama untuk segala solusi permasalahan, persoalan kehidupan yang sedang terjadi, dan salah satunya adalah obat untuk menyembuhkan penyakit asam lambung dan GERD yang diderita. Yang kedua, ketika asam lambung dan GERD melanda tubuh kita, lakukan pegang area tubuh yang sakit, misal ulu hati kita, pegang dengan telapak tangan, letakkan telapak tangan di area yang sakit, raba secara lembut, putar perlahan berlawanan dengan arah jarum jam. Saya ulangi, ketika asam lambung terjadi, lakukan letakkan telapak tangan di area yang sakit dan usap secara lemah lembut, memutar berlawanan dengan arah jarum jam, sambil memberikan afirmasi dari hati ke area tubuh yang sakit dengan mengucapkan, "Wahai tubuh, berlemah lembutlah pada diriku ini. Wahai tubuh, berlemah lembutlah pada diriku ini." Ulangi beberapa kali sambil memutar telapak tangan
yang diletakkan di area sakit beberapa kali hingga rasa sakit yang dialami berkurang atau hilang. Untuk para penderita yang beragama Islam bisa menambahkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Lakukan saja secara berulang-ulang dan penuh kelembutan, penuh cinta. Lakukan belian mengusap secara santai dan rileks. Saksikan, sadari perubahan yang terjadi. Sobat channel Mahacinta yang dirahmati Allah, dua metode tadi merupakan cara yang pernah saya pergunakan, cara yang pernah saya buktikan ketika saya ingin mengobati penyakit asam lambung dan GERD yang sudah saya alami beberapa tahun. Semoga sobat channel Mahacinta yang menderita penyakit asam lambung dan GERD segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara total, sehingga tubuh kembali normal seperti semula. Demikian sobat channel Mahacinta. Jika ada pertanyaan, komentar, silahkan meninggalkan jejak di kolom komentar di bawah. Dan tak lupa saya ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.